Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Kimia A 2022. ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai sel hewan. Di sini kami terdiri dari 3 orang anggota kelompok, yaitu saya Iksan Delvindo, Saya Muhammad Hatta Rizky, Saya Razwaldi Firdaus. dan berikut adalah pembahasan kita. Oke, pertama mungkin dari teman-teman ada yang bingung nih, siapa sih kira-kira penemu sel? Penemu sel sendiri yaitu adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama Robert Hooke. Sel ini ditemukan pertama kali pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi yang menemukan sel saat mengamati sebuah sayatan gabus pada batang tanaman jenis Quercus suber dengan menggunakan mikroskop. Berdasarkan hasil pengamatannya, ia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding yang tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong tersebut ia beri nama dengan istilah selule atau sel. Sel-sel yang ditemukan oleh Robert Hooke sebenarnya adalah sel tumbuhan yang telah mati. Meskipun begitu, penemuan ini kemudian membuka sejarah penemuan sel sehingga menjadi dasar dan acuan dalam perkembangan sel. Lalu setelah mengetahui tentang penemuan sel, apa itu sel hewan? Sel hewan sendiri adalah kumpulan materi paling sederhana yang menyusun struktur kehidupan pada hewan. Salah satu ciri khas yang paling menonjol pada sel hewan dan membedakannya dengan sel lainnya adalah bentuknya yang beragam, karena pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Sel hewan ada di setiap bagian tubuh, karena sel hewan merupakan penyusun utama dari seluruh bagian tubuh hewan. Selanjutnya ada bentuk sel hewan. Nah, bagaimana sih bentuk sel hewan? Nah, bisa terlihat oleh gambar di layar, dan ini adalah gambar sel hewan beserta struktur penyusunnya. Dan struktur penyusunnya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada nukleus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, mikrotubulus, retikulum endoplasma, lisosom, ribosom, dan lain sebagainya. Nah, struktur penyusunnya ini juga punya fungsinya tersendiri masing-masing dengan fungsi yang berbeda-beda gitu, dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, apa saja sih fungsi dari struktur penyusunnya? Berikut adalah bisa kita bahas. Nah, yang pertama itu ada membran sel. Nah, membran sel ini merupakan lapisan tipis gitu yang melindungi isi dari struktur sel penyusun lainnya gitu, alias dia itu pelindung atau bagian terluarnya lah. Nah, fungsinya itu sebagai pelindung isi sel dan mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Yang kedua itu ada yang namanya sitoplasma, itu kan. Yang sitoplasma ini mengandung berbagai macam zat seperti air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan sitoplasma ini itu juga berperan menyimpan dan menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Lalu yang ketiga itu ada retikulum endoplasma ya, yaitu fungsinya itu sebagai sintesis protein, modifikasi protein, serta transportasi bahan di dalam sel. Lalu yang keempat ada mitokondria ya, yang fungsi utamanya itu untuk produksi energi sel melalui respirasi seluler. Nah, proses metabolisme glukosa dan oksigen juga dapat terjadi di mitokondria. Yang kelima itu ada yang namanya mikrofilamen ya. Itu fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel dan terlibat dalam pergerakan sel. Yang keenam itu ada lisosom, yaitu vesikel yang terikat pada membran dan berisi enzim hidrolitik. Lisosom ini tuh fungsinya untuk melakukan fagositosis untuk mencerna materi, menghancurkan organel sel yang rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar sel melalui endositosis. Selanjutnya itu ada yang namanya fungsi badan Golgi. Nah, badan Golgi ini
biasanya itu dia terlibat dalam proses ekskresi sel hewan. Kedua itu ada nukleus ya, yang dimana nukleus ini adalah pusat ya, fungsinya itu sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Yang kesembilan itu ada nukleolus yang berfungsi sebagai sintesis dan perakitan komponen. Yang ke-10 ada nukleoplasma, itu fungsinya sebagai membawa informasi genetik. Yang ke-11 ada ribosom, yaitu biasanya di ribosom ini tuh tempat dilakukannya sintesis protein. Nah, yang ke-12 itu ada sentriol, ya, di mana fungsinya itu untuk pembelahan sel dengan membentuk benang-benang seperti flagelia atau cilia. Yang ke-13 itu ada mikrotubulus, yaitu fungsinya itu berperan dalam pergerakan sel. Yang ke-14 ada peroksisom, ya, yang berperan dalam menguraikan peroksida H2O atau H2O2 atau zat-zat metabolik yang beracun lah. Lalu yang ke-15 itu ada vakuola, yang dimana vakuola ini berperan untuk sebagai tempat penyimpanan nutrisinya. Nah, berikut ini ada sedikit yang cuplikan tentang struktur beserta fungsi dari beberapa sel hewan yang bisa kita lihat dalam video ini. Let's go with that. A cell is like a city. It has defined geographical limits, a rule in government, power plants, roads, waste treatment plants, police force, industry, all the things a booming metropolis needs to run smoothly. But this city does not have one of those hippie governments where everybody votes on stuff and talks things out at town hall meetings and crap like that. Nope. Think fascist Italy circa 1938. Think Kim Jong-un's North. You will notice something that a traditional city never has, which is either cilia or flagella. Some eukaryotic cells have either one or the other of these structures, cilia being a bunch of tiny little arms that wiggle around, and flagella being one long whip-like tail. Some cells have neither. Sperm cells, for instance, have flagella and our lungs, and throat cells have cilia that push mucus up and out of our lungs. Cilia and flagella are made out of long protein fibers called microtubules, and they both have the same basic structure. 9 pairs of microtubules forming a ring around 2 central microtubules. This is often called the 9+2 structure. Anyway, that's just so you know when you're approaching the city, watch out for the cilia and flagella. If you make it past the cilia, you will encounter what is called a cell membrane, which is a kind of squishy, not rigid plant cell wall, which totally encloses the city and all of its contents. It's also in charge of monitoring what comes in and out of the cell, kind of like the fascist border police. The cell membrane has selective permeability, meaning that it can choose what molecules come in and out of the cells for the most part. I did an entire video on this, which you can check out right here. Now, the landscape of Eukaryopolis, important to note, is a kind of wet and squishy, bit of a swampland. Each eukaryotic cell is filled with a solution of water and nutrients called cytoplasm. And inside of the cytoplasm is a scaffolding called the cytoskeleton. It's basically just a bunch of protein strands that reinforce the cell. Centrosomes are a special part of this reinforcement. They assemble long microtubules out of proteins that act like steel girders that hold all the city's buildings together. The cytoplasm provides the infrastructure necessary for all the organelles to do all of their awesome, amazing business, with the notable exception of the nucleus, which has its own kind of cytoplasm called the nucleoplasm, which is a more luxurious, premium environment befitting the cell's beloved leader. We'll get to that in a minute. First, let's talk about the cell's highway system. The endoplasmic reticulum, or just ER, are organelles that create a network of membranes that carry stuff around the cell. These membranes are phospholipid bilayers, same as in the cell membrane. There are 2 types of ER. There's the rough and the smooth. Fairly similar, but slightly different shapes, slightly different functions. The rough ER looks all bumpy because it has ribosomes attached to it. The smooth ER doesn't, so it's a smooth network of tubes. Smooth ER acts as a kind of factory warehouse in the cell city. It contains enzymes that help with the creation of important lipids, which you'll recall from our talk about biological molecules, phospholipids, and steroids that turn out to be sex hormones. Other enzymes in the smooth ER specialize in detoxifying substances like noxious stuff derived from drugs and alcohol, which they do by adding a carboxyl group to them, making them soluble in water. Finally, the smooth ER also stores ions in solutions that the cell may need later on, especially sodium ions, which are used for energy in muscle cells. So the smooth ER helps make lipids, while the rough ER helps in the synthesis and packaging of proteins. And those proteins are created by another type of organelle, the ribosome. Ribosomes can float freely throughout the cytoplasm or be attached to the nuclear envelope, which is where they're spat out from. And their job is to assemble amino acids into polypeptides.
As the ribosome builds an amino acid chain, the chain is pushed into the ER. When the protein chain is complete, the ER pinches it off and sends it to the Golgi apparatus. And the city that is the cell, the Golgi is the post office, processing proteins and packaging them up before. Yep. Mungkin itu adalah cukup sekian dari cuplikan videonya. Mengapa kita perlu mempelajari sel hewan? Dengan adanya pemahaman terkait sel hewan, dapat membantu manusia dalam mengembangkan berbagai aspek seperti teknologi, medis, dan ilmiah. Nah, dengan mempelajari sel hewan ini, manusia tuh dapat memahami dan menerapkan berbagai hal, seperti 1. Penyusun kehidupan. Dengan memahami apa itu sel, manusia jadi paham akan dasar kehidupan suatu organisme dan juga perkembangannya. Kedua, kesehatan. Dengan memahami bagaimana sel bekerja, manusia jadi lebih mengenal berbagai jenis penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan lain-lain. Ketiga, ilmu lanjutan. Dengan memahami dasar-dasar sel, manusia jadi mempunyai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih kompleks seperti perilaku, ekologi, dan evolusi suatu organisme. Keempat, pengembangan medis. Dengan memahami bagaimana sel bekerja, manusia dapat menciptakan teknologi medis seperti transplantasi organ, terapi gen, dan pengembangan obat-obatan. Dan yang kelima, konservasi. Dengan memahami bagaimana sel hewan bekerja, ini dapat membantu manusia dalam upaya melestarikan spesies-spesies yang terancam punah. Mungkin cukup sekian. Pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.